Sebenarnya kita mah harus proaktif guru-guru gitu itu panteh-tela nanti saya. Hiji dua tilu rumah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, halo guys, ketemu kembali dengan Abah nih di podcast Ngobras. Ya, ngobras dong. Jadi kebetulan nih hari ini dinten iya ada kedatangan bintang tamu nih yang cantik jelita. Ya cantik cewek mah, kalau cowok cakep. Gitu ya. Sekali lagi kita ngobras. Ini nanti akan perkenalan dengan ibu yang satu ini. Kita harus tahu bagaimana jejak rekamnya di beliau gitu ya. Tapi insya Allah acara ini mengandung hikmah ya Bu ya. Iya. Mengandung manfaat. Yang penting kita di masa pandemi ini harus tetap enjoy supaya imun kita. Ya, jaga protokol kesehatan juga. Wah. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini acara ngobras ini disponsori oleh Teh Telang Chan Production. Nah ini tehnya Bu, silakan kita cek. Minum. Ini produknya, bisa menghubungi nanti ya. Ada produknya. Khasiatnya juga luar biasa. Ada banyak berbagai untuk naminate khasiat yang untuk kita sendiri, untuk orang lain, untuk kesehatan terutama lah. Iya. Oke pemirsa, oke guys. Insya Allah sekali lagi acara ini bermanfaat ya, kita ngobrol pengalaman kan. Ada istilah experience is the best teacher. Iya. Jadi pengalaman adalah guru yang paling baik. Mungkin ibu nanti punya pengalaman tersendiri. Apalagi ibu orang dekat orang jauh ya. Ya nggak tahu. Nanti kita ngobrol aja, oke? Pemirsa, jadi santai aja. Kan lihat judulnya ngobras, ngobrol bareng santai. Oke. Ibu, salam kenal atau udah kenal ya? Kita udah ya? kenal. Ya, kebetulan ibu ini salah satu pengajar di MTSN Negeri 3 Subang. Nah, lebih detailnya kita akan dengarkan pemaparan dari Ibu Juju. Silakan untuk perkenalan kepada pemirsa semuanya. Oke. Ya. Silakan Bu. Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama Ibu Juju Junira ya. Ibu berasal dari Majalengka. Jauh? Majalengka. Iya, bukan asli Subang, Mbak. Dari Majalengka. Kebetulan dapat tugas PNS-nya di sini di MTS 3 Subang. Iya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillahnya. Iya. Jadi jauh-jauh duduk angang-angang gitu ya. Pengorbanan, Mbak. Itu perjuangan juga ya. Ibu bisa sampai ke sini tak menyangka. Ini mungkin sudah takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berada di sini. Oke. Insya Allah berkah. Oke. Barusan Ibu kan menjelaskan jauh dari sana. Kebetulan keluarga mungkin ditinggalkan. Ya, nah, betul. Bagaimana perasaan bolak-balik Subang Majalengka? Kemudian di sini punya keluarga enggak? Enggak ya? Kebetulan ada sih, tapi cukup jauh. Iya, maksudnya di sini ngekos ya? Iya, ngontrak. Tuh pemirsa, dia ngekos berjuang walaupun seorang wanita Wonder Woman-nya. Amin. Nah, bagaimana Bu? Perasaan Ibu bolak-balik, misalkan mau dijelaskan, apakah seminggu sekali pulang ke Majalengka atau sebulan sekali? Kan sekarang kita berada di sini di PNS, tugas di MTS ini harus selalu on time ya. Iya, betul. Bagaimana tuh? Ibu bolak-balik ke sana nggak capek atau gimana? Perasaannya? Ya, jadi gini ya, Ibu itu kalau ngajar sih udah lama ya. Ngonor itu cukup lama, hampir 13 tahun. Tugas di sini berapa tahun? Kemudian dapat PNS tahun 2019 ya, ke sini ke Subang. Itu awalnya sih cukup berat. Jadi ini banyak pertimbangan pengen PNS tapi ada yang mesti dikorbankan. Keluarga dikorbankan ya. Karena kebetulan keluarga Ibu tidak bisa ikut ke sini, tidak bisa ikut ke Subang. Ya, mereka suami Ibu juga kerja di Majalengka, anak-anak juga nggak mau ke sini. Jadi ya terima saja Ibu ke sini sendirian, ngontrak di sini. Demi tugas tugas negara, betul Mbak itu ya. Jadi kalau pulang ke rumah ya seminggu sekali, itu kan tugas juga ya. Karena tugas seorang perempuan itu adalah mendidik anak-anak. Jadi kita harus balance ya, seimbang Betul. antara tugas
negara, dengan tugas keluarga, iya, harus yang itu. merupakan kodrat kita kan. Iya, harus. Itu. Semua juga utama itu. Iya, berangkat ke Subang hari Minggu, tugas 1 minggu, pulang Sabtu ke Majalengka, pulang lagi hari Minggu, ya. Perjalanannya cukup lama, 2,5 jam itu, Mbak. Kebetulan Ibu naik motor, Iya, gitu iya, ya. Kalau naik mobil sih cepat, Iya, gitu. Ya dinikmati saja, dinikmati. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin, ya. amin, 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 Berkah, amin. Ya. ada ridho Allah juga, gitu. Nah gitu Mbak. bisa. Jadi beliau itu seorang wanita ya, dikatakanlah Wonder Woman ya, gitu ya. Amin. Harus jadi wanita yang kuat Iya, dengan harus berbagai kuat. segala kendala. Ini tugas negara, jangan sampai nggak ada istilah Ya. nggak mau. Harus semangat. Harus semangat tetap. Jaga kesehatan Nah, juga. jangan kalah kalian juga sama ya. Jadi apalagi laki-laki harus kuat. Nih perempuan aja beliau kuat. Walaupun jadi dari Subang, dari Majalengka bolak-balik ke sini, aduh capek. Pokoknya kita tuh harus optimis dengan apa yang kita cita-citakan ya. Insya Allah memang kalau Allah sudah ridho, itu banyak jalan lah, banyak kemudahan gitu. Iya, iya. Amin. Begini Bu, kan Ibu sekarang ngajar di sini ya di MTSN Negeri 3 Subang. Ya. Ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu ngajar di sini? Kalau dibilang betah ya pasti harus betah. Iya. Tapi ada kesan tersendiri ya. Bagaimana kita komunikasi dengan pimpinan, Bapak Kepala, dengan Bapak Ibu Guru, dengan TU, sebagaimana itu menurut Ibu? Oke, dulu ketika dapat SK itu saya lihat, wow, MTS 3 Subang Yeah. ya. Awalnya sih Ibu nggak tahu di mana sih MTS 3 Subang itu. Yeah. Walaupun Subang memang bukan daerah yang asing ya buat Yeah, Ibu. dekat lah. Karena kebetulan juga ada keluarga jauh di sini, Yeah, jadi yeah. sering ke sini gitu. Pas dicek, dilacak MTS 3 Subang, oh ada di Kasemalang Wetan. Yeah. Nah, pertama datang ke sini, Hah? wow, luar biasa sekolahnya. Bagus, pokoknya nyaman, Yeah. sejuk Yeah. gitu ya. Ketemu sama kepala sekolahnya, diterima dengan baik gitu ya. Kemudian TU, ketemu dengan guru-gurunya Yeah. juga super ramah ya, cukup menyenangkan. Alhamdulillah, wah pokoknya mah alhamdulillah banget lah di sini ya. Sip atuh Bu. Iya. Bu haus tuh. Haus minum Ayo lah. kita minum lagi, oke Ya. siap. Oke. Nih pemirsa teh Ya. telang ya, telang. Can production minum aja. Oke. Kalau ada yang minat nanti bisa japri ya ke saya, Ya, ke Abah. Gitu. Insya Allah ini bagus ya untuk kesehatan, ya untuk imun ya, Pak ya. Iya, betul. Sekarang kan masa pandemi COVID Iya. ini dengan minum teh telang imun kita. Ngajar bidang apa? Tadi belum lupa nih, ngajar. Iya. Ngajar mata kebetulan pelajaran Ibu apa? Ngajar mata pelajaran IPS. Nah. Kebetulan IPS kemarin dengar saya nih dengar. Kebetulan di kita ada yang lolos semacam program pemerintah dari ini Pak Mayres ya. Mayres. Coba ya. ceritakan sedikit tentang Mayres kemarin, walaupun kita nggak juara sampai ke ujung, Ya. tapi kita masuk berapa ya? Grand final. Grand final tuh pemirsa. Iya. Coba ceritakan Bu. Ya, alhamdulillah tahun kemarin ya Ananda Hairil itu masuk ke grand final Mayres. Itu Mayres itu lomba peneliti muda, Bah. Iya, iya. Iya, alhamdulillah kita tembus ya 15 besar se-Indonesia loh. Tuh, bagus Wah, tuh. pokoknya nama keren ya, Iya, anak iya. MTS 3 Subang keren gitu. Iya, sip. Iya. Dan sekarang juga ada lagi ya? Ada, tiap tahun ada. Berarti apa aja yang ikutan itu? Nah, itu ada Mapel apa aja? bidang apa? agama, Ya. kemudian ada matematika, Nah. ada IPA, Ya. dan ada IPS. Nah gitu. itu, jadi insya Allah nih Ya. Bu Cucu seorang guru yang punya bakat yang bukan hanya di bidangnya ya. Memang sih gini Bu, di MTS ini terutama MTS 3 Subang, seorang guru bukan hanya ngajar di bidangnya saja. Ya. Kalaupun kita punya bakat yang lain, kita kembangkan, terutama Ya. bakat kubutuh. Bakat kubutuh. Iya, betul. Maksakan. Iya. Maksakan. Oke Bu, bagus sekali. Jadi artinya ini saya merasa terharu ya. Iya. Jadi semangat ibu lah. Ini kan lihatnya wanita, kan biasanya wanita itu lemah. Iya. Padahal kuat. Laki-laki kuat, tapi lemah. Gitu ya? Iya, ada peribahasa begitu. Oh, laki mah kuat, tapi kadang-kadang laki lah banyak lemah. Gitu kan? Iya. Terus ada perempuan yang menyatakan, wanita mah cuma diam di rumah aja, nyangu we, masak, lemah, tapi banyak yang kuat loh. Iya. Artinya bisa mandiri, termasuk ibu kan dari kampung halaman dari Majalengka kan nggak cukup semenit 2 menit kan, kesini pulang pergi bagaimana? Nah, bagaimana nih keluarga yang ditinggalkan? Misalkan satu malam merenung kangen sama suami, sama anak. Nah, gimana apalagi
sementara tugas harus dijalankan. Mending kalau kita sehat, kalau kita lagi sakit itu. atau lagi gak punya duit. Nangis sendiri ya, Pak. Ya? Gimana perasaan ibu? Ya. Nih seorang ibu ya, yang tugas di jauh di Subang, tapi kita itu keluarga juga utama. Iya, betul. Ya? Betul. Kan ada diri pribadi, keluarga, dan orang lain. Sementara tugas negara juga utama untuk kepentingan keluarga. Iya. Jadi keluarga penting, tapi tugas negara lebih penting dari keluarga. Iya. Nah itu bagaimana menyikapinya? Oke. Perasaan seorang ibu nih, ibu, iya. seorang ibu meninggalkan suami, meninggalkan anak. Kan biasanya yang berupaya untuk menafkahi keluarga suami. Tapi Iya. kan banyak perempuan bukan istilahnya wanita karir, tapi kita dituntut wanita juga harus maju. Bahkan banyak presiden jadi apa? Ya, wanita, wanita jadi presiden yang gitu jadi ya. wanita yang jadi presiden. Itu kan banyak. Nah, guru juga nggak menutup kemungkinan banyak dari kaum hawa. Nah, Dunia ibu terbalik ya, Pak ya? Iya. Namanya saya akan tanya nih ke ibu bagaimana gejolak hati Oh gitu. antara tugas negara dan keluarga nih, bagaimana? Iya, oke. Untuk perempuan-perempuan Indonesia, perempuan Jawa Barat ya, kita harus meneladani RA Kartini. Ya, Nah, emansipasi wanita, wanita harus maju, tetapi wanita jangan melupakan kodratnya. Iya, betul. Ya, ibu sudah memilih ini jadi PNS, berarti kan negara lebih penting daripada Iya, keluarga. Ya, betul. ini sudah siap dia jalankan. Tapi tetap ibu akan menjalankan ini secara balance sih, sudah ibu tadi bilang Iya, ya bahwa betul, harus betul. seimbang. Ketika meninggalkan keluarga memang ya berat itu, sedih bah Iya, pasti tiap atuh. malam ingat terus sama anak gitu ya. Tapi alhamdulillah anak ibu itu sudah menerima, mereka mandiri, sabar dengan takdir, bukan takdir ya. Bukan Emang itu. ini keinginan sendiri Iya. ya, ini kesepakatan ya dengan keluarga juga gitu. Emang ini Ada kehendak komitmen saya. tersendiri Iya, ya. komitmen betul. Ya gitu, banyak ngelebay bah, apalagi kalau lagi sakit ya. Tuh nggak ada keluarga di sini, kadang wah berat, terkadang pengen mundur juga jadi Pasti. PNS gitu kan. Dilematis ya. Gitu. Iya. Apalagi kan ada lagunya tuh Iya. dari itu, karena wanita ingin dimengerti. Iya kan harusnya perempuan mah di rumah. Iya, betul. Anak gitu kan, laki-laki yang Nah ngikut makanya ya. kan biasanya perempuan di rumah masak ngurus anak, Tapi kenapa ibu misalkan keluar bekerja keras, Ya. sementara suami apa fungsinya? Tapi kan bukan berarti melecehkan suami Iya, atau merendahkan enggak, suami. enggak. Ya ini memang sudah diridoi suami juga. Suami udah setuju, boleh. Tapi ibu suka sedih nggak sekarang? Sedih. Sekarang hari apa? Hari Kamis ya? Hari Kamis. Sedih nggak sekarang? Sedih Ingat nggak keluarga? lah, iya, ingat si bungsu, ingat anak-anak, ingat susu. Suka nangis nggak? Suka lebay gitu kalau malam-malam itu dengerin aja atau musik aja. Nah kalau misalkan kepengen ketemu, sementara waktu nggak memungkinkan, apa yang ibu jalankan? Ya paling bisa video callan aja gitu. Enggak, telepon. selain video call, saya akan tanya nih. Sinyal susah kebetulan mati listrik. Pokoknya semua yang media yang kita punya terputus. Ini Iya. bagaimana Kalau jalan keluar misalkan solusi? kita harus ngajar ya, Bah, kita harus tugas ya, kita harus memendam keinginan tersebut. Tapi kalau misalkan di sekolah lagi masa seperti ini nih, kita masih bisa diberikan kebijakan WFH, work from home ya, bisa kerja di rumah. Alhamdulillah ya, jadi kita bisa ketemu dengan keluarga. Berarti berdoa gitu. ya? Berdoa, Utama itu ya? tenangkan Nah, hati, itu. banyak zikir, banyak Nah itu sholawat, pemirsa. gitu Jadi aja. kalau misalkan dengan keluarga jauh, sementara media terputus, hanya berdoa. Nah, itu. Mungkin sinyal Pasrah nggak bisa saja. terjawab, tapi doa mah lautan, daratan bisa tembus. Nah, Oke. Insya Allah indah pada waktunya. Iya itu. Jadi sekarang ibu tenang ya, Iya, semangat. semangat. Walaupun jauh dari Majalengka ke sini, Semangat. enjoy di madrasah ini. Insya Allah Amin. enjoy, ayo. Oke, pemirsa. Jadi intinya Ibu Juju ini seorang wanita yang kuat, yang hebat, harus dicontoh oleh kita. Walaupun dia keluarganya, aduh gimana, tapi tugas negara ini penting, Iya, gitu ya. betul. Oke Bu, terakhir nih, saya akan bertanya, gitu ya. Kita mau ngobrol, Iya. ngobras, tapi Betul. haus Bu loh. Batuk Minum lagi, Minum lagi ya. Setelah ses. Pemirsa, aduh. Mantap ya, Mantap. Bah ya. Enak. Apalagi kalau ibu sendirian lagi nanti ke Majalengka bawa ya. Nah, insya Allah. Untuk suami, untuk anak-anak Iya. semua. Teman-teman semuanya. Nah,
gitu ya. Teh telangnya. Bagus. Oke Bu, ini terakhir Bu. Ya. Saya akan bukan bertanya, kita ngobrol. Kan Ibu tugas di MTSN Negeri 3 Subang, Ya. kemudian sudah kenal dengan semua Bapak Ibu guru, kita disambut dengan baik. Ya. Abah juga sama ya. Ya. Kita di sini nggak ada istilah orang jauh, orang dekat. Yang penting kita di madrasah ini satu keluarga besar. Gitu ya. Suatu keluarga besar yang menginginkan kebersamaan tetap terjaga lahir dan batin. Yang penting madrasah kita maju. Apalagi madrasah kita madrasah apa? Riset ya. Iya, madrasah. Ya, riset hebat, bermartabat. Ini Bu, selama Ibu di sini kurang lebih berapa tahun? 2 tahun. Apa yang diharapkan untuk kita, terutama untuk anak didik kita, harapan Ibu ke depannya, apalagi sekarang di masa pandemi ini gimana? Motivasi harapan untuk saya sih buat untuk anak didik ya, ya. bukan buat saya ya. Iya. Nah, buat anak-anak tetap semangat, tetap berkreasi, tetap kreatif, inovatif ya. Jangan malas ya. Tetap harus berprestasi lebih baik walaupun kita masih berada dalam masa pandemi ya. Harus sukses, jadi kebanggaan orang tua itu ya. Selamat. Nah itu. Jadi kita contoh ini seorang ibu dari jauh meninggalkan keluarga yang dicintai tapi tetap semangat, gitu semangat, ya. Jadi bisa mengatur mindset waktunya kapan untuk keluarga, kapan untuk tugas negara. Dan kebetulan Ibu Juju ini betah di sini. Kita sambut sama-sama dengan baik, semuanya keluarga juga baik. Tapi ingin pulang juga sih ke Majalengka. Ya boleh. Tapi nggak sekarang mungkin. Iya. Ada waktunya. Gitu ya. Belum saatnya sekarang. Belum saatnya pemirsa, begitu ya. Jadi berkumpul kembali dengan keluarga bahagia. Iya betul. Jadi terima kasih Ibu Juju ya sudah berkenan kita ngobrol. Ini kan tadi juga dikatakan bahwa guru yang paling baik itu adalah pengalaman. Betul. Mungkin Ibu banyak pengalaman di rumah kesini bagaimana tugas di madrasah ini. Oke, ada yang diambil hikmah dari ngobrol-ngobrol kita, ngobrol bareng santai ini. Yang pertama, dalam salah satu ayat Quran dikatakan bahwa kita beda suku, beda bangsa harus dita'arofu. Iya. Jadi sarung apa? Bukan sarung, ya. Saling mengenal ya, Pak. Ada sarung, ada samping. Oh gitu. Ada sarung mah samping sarung, ada samping kebat. Oke? Iya. Jadi kita harus lita'arofu, saling mengenal. Artinya ikatan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Betul, ya. Diri pribadi, keluarga, Ibu juga sama. Ikatan keluarga, silaturahmi dengan keluarganya di Majalengka tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, kalian harus atau kita harus bisa mengingatkan bahwa pendidikan tidak akan datang dengan sendirinya, tapi pendidikan itu harus diraih. Artinya ada proses belajar, mengajar. Nah, contohnya Ibu Juju semangat untuk meraih cita-cita, semangat untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Dan yang terakhir, ya, semoga kita di masa pandemi ini ya Bu ya, segera berakhir dan kita bisa normal kembali bertatap muka dalam pembelajarannya. Jangan lupa 5M plus 1D. Iya. Apa deh? 1D, doa. Sip. Doa dari rumah ya. Oke Bu ya. Demikian mungkin pertemuan kali ini. Terima kasih waktunya. Maaf mengganggu nih beberapa menit. Oh tidak. Lapar ya? Terima kasih ya atas waktunya. Oke. Iya ya. Kita kembali lagi semuanya dengan saya Abah dan Ibu Juju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, dadah.